santai di channel Sahabat Atom. Nah, kali ini Sahabat Atom diundang sama tim komunitas Relok Malaka terus untuk beredukasi di pondok pesantren ya. Oke, kita lihat keseruannya seperti apa edukasinya. Lanjut, cekidot. Oke, kalau misalkan dengan Bukun dari komunitas Selero, reptil motor setelah sektor diperkirakan di tempat. Nah ini ya artis Korea yang baru turun dari Jepang ya. Oke, saya halo dulu mungkin sama adik-adik. Adik-adik saya silakan langsung sama Bukun ya. Siap ya? Mana semangatnya? Oh, siap. Mana semangatnya? Oke, silakan Kak Bukun. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan ya, nama kakak Budi Gunawan, panggil aja kakak. Jadi kakak di sini ingin memperkenalkan beberapa hewan jenis reptil yang kakak bawa. Kakak ingin memperkenalkan pada kalian bahwa tidak semua hewan reptil itu bahaya ya. Yang kalian ada tahu nggak reptil itu apa? Nggak tahu ya. Oke, jadi karena ada yang tahu nanti kakak bakal kenalin ke beberapa jenis hewan reptil. Contohnya ular. Di sini ada takut ular? Takut? Kok pada takut? Nah, di sini kakak bakal bawa ular, tapi ularnya itu nggak galak. Ularnya itu nggak galak, ularnya itu aman. Jadi bisa dipegang, bisa buat foto-foto juga. Ada yang mau foto nggak kira-kira sama ular? Ada. Nah, harus berani dong. Iya dong. Masa takut? Apalagi laki-laki nih. Laki-laki masa takut sama ular sih? Nah, ini ada beberapa jenis juga yang kita udah mau ke dalam ya. Oke, nah ini ada beberapa jenis yang kalian lihat langsung. Ini namanya jenis reptile atau reptil. Jadi reptil itu hewan melata ya, hewan melata. Ada kadal, ada ular, ada biawak. Nah, jadi kita bakal kenalin langsung sama kalian. Ini tuh hewan apa sih? Namanya tuh ini hewan apa sih? Nah, jadi akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ya, jadi nggak banyak buang-buang waktu ya. Jadi kita langsung aja kenalin satu persatu hewan yang kakak bawa. Oke, untuk yang pertama kakak di sini bakal jelasin satu jenis reptil. Kira-kira mau apa dulu nih yang mau jelasin nih? Ular. Oke, untuk yang pertama, di sini aku bakal jelasin tentang ular sanca ya. Dan ular sanca ini bakal dijelasin langsung oleh Om Arjun ya. Om Arjun yang bakal jelasin tentang ular sanca. Oke, Om Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ular ini spesies ular terbesar di dunia. Panjangnya sampai 12 meter. Nggak tahu kenapa 12 meter sampai 31 meter. Ular ini tidak memiliki bisa. Walaupun menggigit, nggak bakal mati. Habitatnya ini di lingkungan sawangan. Masuk ke di tempat yang juga atau ular piton, tapi beda jenis. Ini bukan ular sanca. Oh iya,
Ini namanya ular molurus ya. Ini namanya ular molurus python. Beda sama sanca. Kalau misalkan Kirain mau bengkok. ini namanya molurus ya, bukan mau bengkok. Ini namanya molurus. Ini juga sama jenis python. Ular ini tidak berbisa, tapi dia juga memiliki lilitan yang sangat kuat ya. Nah, jadi ini dua jenis ular python yang kita bawa. Mungkin ada ular yang lain nggak Kak? Sering lihat ular ini karena ularnya sangat dekat dengan masyarakat ya. Ular ini sering ada di kebun. Kalian tahu nggak ular koros? Pernah nggak dengar nama ular koros? Pernah? Nah, ular koros tuh ini ya. Jenis ular koros tuh ini dengan ciri fisik di perutnya berwarna kuning dan di atasnya itu memiliki warna corak atau silver. Bentuk kepalanya kecil daripada badannya. Dan ular ini pun tidak berbisa ya. Ular ini sangat agresif tapi tidak berbisa. Jadi kalian jangan sampai salah kaprah ya, jangan sampai kalian nggak tahu mana ular yang berbahaya enggak. Dan ini ada ular koros yang tidak berbisa dan berbahaya pada manusia ya. Jadi aman-aman aja kalau misalkan masuk ke dalam rumah pun pasti gak bakal ketemu sih, pasti bakal langsung hilang. Jadi kadang suka ada yang sama-samain ular ini ketika ular ini masuk ke dalam rumah, oh hitam ya, tapi cenderung coklat atau silver gitu. Nah jadi ini salah satu ular lokal yang tidak berbahaya. Ular lokal tuh ular yang dekat dengan masyarakat yang habitatnya ada di pemukiman. Ada ular lain nggak? Untuk yang satu ini ular cantik ya, menurut kakak ini ular cantik karena apa? Cantik. Karena ada pelangi-pelanginya. Kelihatan nggak ularnya ada pelangi-pelanginya loh? Ya kelihatannya. Kalau misalkan nggak kelihatan mungkin pelanginya ada di mata kalian. Oke, ini adalah ular pelangi. Biasanya ular itu ada di pesawahan. Ular itu ada di sawah-sawah. Dan ular ini pun bukan jenis ular yang berbahaya ya. Ular ini kemakan tikus. Kedar jahe. Dan ular ini apabila ada di alam itu sebenarnya ular ini nggak bahaya banget karena jarang banget ular ini menggigit. Ketika ditangkap ular ini jarang banget untuk menggigit manusia ataupun makhluk hidup yang di sekitarnya kecuali mungkin mangsanya ya. Jadi mungkin buat adik-adik ada yang pengen langsung foto-foto, keren banget nih ular. Karena ularnya punya pelangi ya. Namanya ular pelangi atau Jamrud. Chenopeltis unicolor ya. Unicolor karena dia memiliki pelangi di sisiknya. Jadi tapi ular ini nggak ada di daerah kita ya, atau di daerah Karawang tuh nggak ada. Ular ini banyaknya tersebar di Subang, Purwakarta, Bandung, dan mungkin di Karawang pokoknya nggak ada sih ular ini ya, jarang banget. Paling di daerah pegunungan karena habitat ular ini tuh di dataran tinggi. Namanya ular apa itu? Ini namanya Oceophalus gonyosoma atau ular gonyong, ular bajing. Jadi ular ini tuh nggak ada di dataran rendah atau di daerah kita, adanya di pegunungan atau bukit-bukit. Ular ini cukup agresif, meskipun dia tidak berbisa, dia cukup berbahaya juga sih ya. Meskipun gigitannya nggak terlalu sakit menurut saya. Jadi apa ya? Intinya ular itu tidak berbahaya atau tidak memiliki bisa karena makannya tuh burung, karena ini hidupnya di pepohonan ya, nggak di daratan. Jarang-jarang banget ya untuk turun ke darat. Oke ya, jadi ini ular. Tanya dong, ular yang berbisa apa aja gitu. Tanya. Ada lagi nggak? Ular yang berbisa apa aja? Kak. Ya, kenapa? Ular yang berbisa apa aja? Oh, kita juga bawa. Ah, ini. Oke. Nah, seperti yang Teteh tanyain tadi, ular berbisa itu apa aja? Jadi ini salah satu ular berbisa ya, tapi berbisa menengah. Jadi golongan bisa pada ular itu ada 3. Pertama, berbisa rendah, berbisa menengah, dan berbisa tinggi. Nah, untuk ular ini adalah golongan berbisa menengah, atau apabila kita tergigit atau mungkin salah satu dari kalian amit ya tergigit, jadi nggak mematikan, paling cuma gering seminggu mah tidak naonnya. Ular Susana. Sampai pakai Susana. Nah, ini ular Susana. Katanya ular yang suka dipakai Susana. Namanya ini
Ini ular cinmas atau cincin emas. Karena dia memiliki ring-ring di sekujur tubuhnya ya. Ular ini memiliki bisa. Jadi jangan ditiru ya, adik-adik kalau misalkan karena udah ngeliat si kakak itu pegang ular, ada ular di kebun, kalian tangkap itu jangan ya, karena takutnya ular yang berbeda. Jadi jangan sampai kalian asal tangkap ular. Nah, jadi untuk ular cinmas ini ular berbisa menengah, oke? Dan apa yang kita lakuin di sini jangan ditiru ya, karena ular yang kita bawa itu cukup anteng untuk dipegang. Ya, ini ular cincin mas. Sangat berbisa. Dan kenapa ditempatin gini? Karena kakak sendiri itu nggak berani pegangnya ya. Jadi kakak sendiri nggak berani pegangnya karena ular ini cukup mematikan. Kalian masih udah tahu kan ular itu seperti apa? Ya, seperti sendok. Nah, jadi apabila dia merasa terancam, dia bakal memimikkan lehernya seperti sendok atau kentong. Dan dia bisa menyemburkan, misalnya kalau misalkan udah ukuran dewasa sekitar 1 meter panjangnya, dia bisa menyemprotkan misalnya hingga 2 meter. Dan menyemprotnya pun dia selalu ke arah mata. Jadi apabila ada ular kobra di jalan ataupun dimanapun, jangan kalian usik karena ular itu cukup berbahaya juga, cukup mematikan apabila kita tergigit. Nah, jadi ini salah satu contoh anaknya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan hitam ya? Ya. Jadi ciri-ciri fisiknya selain warnanya hitam kayak akang-akang ini pada hitam. Termasuk selain kulitnya sisiknya hitam, dia juga bisa mematikan si lehernya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan ular kobra, kalau misalkan ada di dalam rumah, ular kobranya di dalam rumah nih, kalian jangan asal langsung tangkap aja ya, tapi bilang ke orang tua kalau kalian ular di dalam rumahnya. Jadi kalian harus kenali juga ciri-ciri fisik dari ular yang masuk ke dalam rumah. Misalkan kalau ada yang masuk ke dalam rumah, tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi ini ular terakhir ya, ini adalah ular berbisa mematikan atau berbisa tinggi jenis kobra. Sekian dari kakak ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk adik-adik? Alhamdulillah ya untuk pagi ini. Ini perkenalkan dulu ya. Kami dari Malaka. Tahu itu artinya apa Malaka? Ada yang tahu? Nah, itu ya. Kami akan menjelaskan. Malaka itu musang kobra area Karawang. Kami ini dari komunitas musang kobra area Karawang. Mungkin dari yang adik ada yang tahu beberapa jenis musang? Ada nggak? Ada. Ya, dari si Om ini mau memperjelaskan ya. Yang dibawa si Om dulu ya. Om bawa musang bulan. Musang bulan ini lokaliti Sumatera. Tahu itu musang apa? Carung. Dari Sundanya itu? Carung. Nah, mungkin ya bisa disebut itu ya, carung. Yang keluarnya di malam hari, kalau siang dia tidur. Ini jenis musang bulan, nama ilmiahnya Pabuma larvata. Dia lokaliti Sumatera. Lokaliti Sumatera yang di Jawa Barat nggak ada kayak jenis ini. Mungkin yang di Jawa Barat itu yang biasa disebut. Nah, ini nih yang ada di Jawa Barat. Nah, ini musang pandan. Bisa ini ya disimak ya. Ini musang pandan. Ini asli lokaliti Jawa Barat yang sering ada di pemukiman warga. Kita juga bawa dari Kalimantan juga, yaitu jenisnya musang akar. Musang akar ini asli lokaliti Kalimantan. Itu berbeda sama pandan ya. Nah, ini Om mau menjelaskan musang bulan. Musang bulan ini asal dari Sumatera. Nah, apa Om makanannya musang itu? Musang makanannya buah-buahan. Kadang kita juga dikasih makan. Oh, ini apa? Semacam daging gitu kan. Ya, ini emang makannya buah-buahan sama daging.
dari yang lain, yang beberapa juga sama. Nah, untuk adik-adik mungkin ada pertanyaan, ini mau nanya tentang musang itu, cara merawatnya gimana, ada kan? Tadi makannya apa aja, Kak? Oh, untuk makan kita biasanya kasih buah-buahan dan daging, kepala ayam seperti kepala ayam. Jadi makannya apa aja ya? Jadi musang tuh makanannya apa aja berarti ya? Iya, pemakan segalanya. Makan segalanya, sama kayak aku. Mungkin untuk Om ini ya yang menjelaskan musang itu pemakan segalanya, bukan segalanya dimakan ya? Bukan pancing. Oh, benar, bisa dijelaskan. Musang itu emang kebanyakan dia makan buah-buahan dan daging. Dari alam liarnya. Kalau untuk dari komunitas sendiri sih makanan bisa ini apa? Bisa dikasih pisang, terus Bisa ini ya, bisa yang punyanya dikasih apa aja gitu kan. Dari buah-buahan yang disebut musang akar. Juga sama musang akar itu habitatnya di Kalimantan dan kebanyakan musang akar itu ada di atas pohon. Kenapa musang akar ada di atas pohon? Beda sama yang lain karena dia lebih ramping dan panjang. Dan karakternya juga itu dia suka jampi. Tahu ada ini? Jampi itu apa, Kak? Itu apa? Ada yang tahu? Mungkin jampi itu ya loncat dari pohon ke pohon lain. Nah, dalam bentuk musang akar kayak gitu. Untuk musang juga sendiri kadang ada di atas pohon, juga ada di bawah. Nah, mungkin yang apa? Yang ada suka bingung itu ya. Kadang di atas langit-langit itu suka ada musang yang kayak di mana sih? Nah, musang yang di atas langit-langit itu yang sering dijumpai oleh warga, jadi ini musang pandang. Kadang suka ada di atap-atap rumah, kalau kata Sundanya pawak ya. Ini habitatnya kosong. Tahu nggak tuh disebut musang pandan kenapa? Ya, kenapa dia disebut musang pandan, Kak? Ada yang tahu nggak? Apa dia makan daun? Jadi seperti itulah sahabat Atom keseruan edukasi kami bersama anak-anak di pesantren. Oke, semoga edukasi kami ini bermanfaat untuk kelestarian hewan-hewan eksotis di Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelum pamit jangan lupa klik tombol subscribe, terus komen dan share video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.